Semakin ruwet, begitulah kasus sengketa tanah yang harus dihadapi Atta Larik-Syah. Setelah rumah dan tanah miliknya dieksekusi Pengadilan Negeri Cibinong, pengadilan sempat menunda persidangan dan mengabarkan jika penuntut pertama yang menjadi lawan Atta Larik-Syah, Dede Tasno, telah meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh ahli warisnya. Namun setelah diselidiki, ternyata Dede Tasno masih hidup dan saat ini sedang dipenjara di Makassar. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Dede Tasno. Itu kabar hoax ya. Kalau Pak Dede Tasno meninggal, kita nggak mungkin hadir sebagai kuasa hukum. Tapi yang pastinya kabar-kabar itu kita bantah total ya. Nah, kalau Pak Dede Tasno yang meninggal, pastinya kita nggak bisa hadir hari ini gitu untuk mewakili Pak Dede Tasno. Jadi agenda hari ini pengecekan ya, konfirmasi bahwa kemarin ada infonya kan dari pengadilan melalui rilis bahwa terlawan satu meninggal. Jadi sekarang validasi sih, dan itu kewenangannya pihak para pelawan. Nah, tadi sih sidangnya sih ternyata hadir, tidak meninggal. Nah, itu juga kita 2 kali kaget nih. Kemarin sidang kaget, sekarang kaget lagi aja. Dari kemarin bilang info pengadilan dari rilis itu meninggal, sekarang bahwa yang bersangkutan melalui kuasanya hadir. Atta Larik-Syah dan kuasa hukumnya memang sempat bingung terkait ketidakjelasan keberadaan Dede Tasno. Diakui Atta Larik-Syah selama 10 tahun berkasus, dirinya tidak pernah bertemu langsung dengan Dede Tasno. Selama ini dirinya hanya berhadapan dengan tim kuasa hukumnya saja. Itu sebabnya Atta Larik merasa terkejut dan bingung ketika Dede Tasno dikabarkan sudah meninggal dunia. Penasaran? Pihak Atta Larik-Syah pun mencoba mencari informasi yang akurat tentang keberadaan Dede Tasno hingga diketahui pihak penggugat itu tengah berada di penjara di Makassar. Ya, jadi ya memang pihak Dede Tasno memang masih di dalam tahanan ya terkait kasus korupsi. Kalau kita sih lihatnya dari pihak Atta Larik ya sangat menyayangkan sebenarnya, tapi konsekuensi hukumnya sudah jelas bahwa ini ada pihak yang dirugikan, jadi harus bertanggung jawab gitu loh para pihak. Nah, makanya kita lihat dulu apa aja bukti yang dipunya oleh pihak pelawan, jadi tidak sembarangan juga. Ini kabar dari mana, hakim yang menyampaikan atau para pihak, itu saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas beliau masih ada dan masih hidup. Iya, masih hidup sampai sekarang, masih sehat. Tadi juga diinformasikan oleh majelis hakim sendiri bahwa mohon maaf karena ternyata mereka berpedoman pada relasi panggilan aja, dan tadi kami mendapatkan informasi dari kuasa hukum dari Dede Tasno terlawan 1 bahwa itu lagi di menjalani pidana penjara. Tadi terkonfirmasi bahwa di lapas Makassar. Nah, sehingga hari ini kuasanya bisa hadir, artinya sudah diberikan kuasa ya. Atta Larik ternyata tidak sendiri berupaya mencari keberadaan Dede Tasno. Ada pihak lain yaitu PT Fikitra yang juga mengajukan gugatan ke pihak Dede Tasno karena mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Hal itu kian membuat sengketa tanah yang dialami Atta Larik-Syah kian ruwet. Kita nggak tahu karena begitu banyak persidangan yang udah kita lewatin dan kita ikutin, cuma sama sekali kan pihak dari Atta Larik nggak pernah menang gitu kan. Kita optimis karena dari histori beberapa kali persidangan, beberapa kali diajukannya gugatan, sama sekali tidak ada satupun yang garis bawahi itu sebenarnya sama sekali tidak ada satupun Atta Larik diputus menang gitu, sama sekali. Kami mengajukan gugatan itu tanpa dasar nggak mungkin. Kami di sini lawyer para pelawan adalah kami punya bukti untuk itu, bukan menyari-nyari kesalahan. Ini fakta dan benar-benar bahwa rumah yang dieksekusi itu adalah bukan rumah yang ada dalam pihak gugatan ya pada tahun 2015, dan kemudian pada saat melakukan eksekusi itu juga tidak disebutkan dalam putusan itu apa objek dieksekusi. Yang dieksekusi nggak disebutkan objek milik klien kami itu. Intinya klien kami itu dari tahun 2013
3/2004 sudah di rumah itu. Bagaimana untuk mengkonfirmasi pembuktiannya nanti kami sampaikan di pengadilan. Ya, kapan Atta Larissa tinggal di situ secara spesifik kami juga nggak tahu ya. Kapan, apakah tahun 2000 berapa, apakah tahun 2025 atau kapan, kami belum tahu. Hal ini di dalam gugatan ini Atta Larik, klien saya berharap agar pengadilan sekarang majelis hakim berlaku adil. Akankah Atta Larik terus memperjuangkan tanahnya sementara pihak Dede Tasno menyebut Atta Larik tak pernah memenangkan kasus di jalur hukum? Kecuali itu, status kepemilikan tanah Atta Larik juga dipertanyakan lantaran di atas tanah tersebut juga berdiri rumah sang kakak yang diklaim kepemilikannya atas nama kakak Atta Larik. Rumah yang dibongkar ini yang sekarang lagi dipersengketakan adalah rumah sebelum Atta Larik tinggal di daerah Cibinong. Jadi kakaknya Atta Larik ya, jadi sebelum tinggal di Cibinong itu Atta Larik pernah menumpang di rumah tersebut. Dan ya itu memang bukan rumahnya Atta Larik, bangunan itu bukan bangunan Atta Larik, itu punya kakaknya. Kalau saya lihat dari gugatannya sih, yang menggugat ini kan saudara kandung, ya yang tinggal pada saat kita eksekusi. Iya, rumah yang kita eksekusi gitu. Yang pastinya keempat AJB itu sudah dinyatakan di dalam putusan 162 telah cacat hukum. Jadi batal demi hukum. Artinya sudah diperkuat lagi dengan ada putusan banding, kasasi dan PK sampai PK. Jadi untuk AJB keempat AJB itu saya rasa itu udah punya kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah, maka kemarin itu kita laksanakan eksekusi gitu. Bahwa terlawan 2 itu sudah mengkonfirmasi bahwa di tempat itu bukan miliknya dia, tapi dia pernah numpang di situ. Artinya secara tidak langsung sudah terjawablah bahwa Atta Larissa adalah atau sebagai terlawan 2 itu bukan rumahnya dia. Dan terkait dengan siapa pemilik atas rumah itu adalah milik klien kami. Dan teman-teman yang harus tahu, dalam hukum pertanahan ada namanya hukum, ada namanya ajas horizontal. Terkait dengan kepemilikan tanah, tidak secara otomatis pemilik rumah. Oke? Artinya kalau kami di sini fokus dulu di objek, ya. Makanya kami sampaikan gugatan kami ini gugatan perlawanan, bukan gugatannya terkait dengan kepemilikan tanahnya dulu.